Mitra bisnis, teka-teki sumber dana untuk makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sesuai janji kampanye Prabowo Gibran mulai agak terbuka. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bisa jadi anggaran untuk makan siang dan susu gratis, khususnya untuk pelajar SD dan SMP, kemungkinan bisa diambil dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS, karena sistem penganggarannya sudah mapan. Apa komentar Anda jika nanti benar anggaran makan siang dan susu gratis diambil dari dana BOS ini? Silakan berkomentar di 633-9160 atau WhatsApp call 0816-924-924. Kalau saya berharap jangan diambil dari dana BOS, karena itu untuk infrastruktur sekolah ya, untuk kesejahteraan dan sebagainya, dan juga infrastruktur sekolah lah. Karena apa? Kalau sistemnya yang sudah solid, berarti uang anggarannya ditambah. Namun penggunaannya bisa pakai jalur yang seperti itu nggak apa-apa, tapi jangan dipotong. Kalau kita lihat saat ini, sebenarnya banyak sekali BUMN. Di Indonesia itu ada berapa BUMN ya? Hampir 150. Itu pasti bisa dikumpulkan uang CSR-nya. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan, katakanlah yang sudah beromset di atas 100 miliar atau di atas 1 triliun di 1 tahun. Maka itu CSR-nya juga bisa dikumpulkan negara untuk dijadikan sumber dana ini. Tapi tentu dengan dibikin undang-undang CSR. Sehingga apakah mereka nanti mau dipotong pajaknya atau diberi keringanan dari sisi lain dan seterusnya. Jadi harus ada interlinkage juga ke sistem perpajakan. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka program ini bisa berjalan dan uangnya tidak memberatkan di APBN karena diambil dari keuntungannya BUMN, Himbara dan sebagainya, dan juga dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Karena memang makan gratis ini penting. Kapan lagi rakyat Indonesia diperbaiki gizinya dari sekolah-sekolah gitu. Terima kasih. Saya sih memang setuju itu, nggak apa-apa karena dana BOS itu 20% dari dana budget pendidikan, 20% termasuk dana BOS di situ, 20% dari APBN selama ini menurut saya nggak efektif. Ya karena apa? Cara pengambilannya itu kadang-kadang sekolah-sekolah itu ada, contohnya ini supaya habis budgetnya, dibeli barang-barang yang nggak berguna padahal udah ada di situ. Pokoknya harus habis. Itu harus diefisienkan, itu setuju saya itu. Karena ada contoh, satu sekolah tahun lalu udah beli bangku, tahun ini beli bangku lagi sampai di sekolah itu penuh dengan bangku karena menghabiskan dana BOS. Jadi itu nggak benar. Jadi itu yang harus diefisienkan. Itu cukup dananya, itu cukup besar. Terima kasih. Oke, kalau menurut saya sih sebenarnya kita nggak usah tahu penting lah. Ini dana diambil dari mana? Nggak diambil dari BOS kah, atau dari anggaran ini kah, atau itu kah? Karena terus terang kalau keuangan negara itu hanya Menteri Keuangan, Departemen Keuangan, dan Tuhanlah yang tahu. Nggak ada yang tahu selain itu. Even Presiden pun juga nggak bakal tahu. Menteri Keuangan kalau mau bikin angka ya angka keluar aja. Jadi kita nggak pernah tahu dana keuangan negara ini apakah betul sekian yang keluar, anggaran ini apakah betul begini. Nggak pernah tahu, semua Departemen Keuangan aja yang tahu. Jadi kita nggak usah tahu pusing lah itu asalnya dari mana. Yang jelas itu ada janji kampanye yang mau ditunaikan, ya silakan, monggo. Kemudian kalau kita lihat mengenai persoalan yang janji kampanye dan sebagainya, saya rasa udahlah. Saya pikir masih ribut-ribut mengenai soal pemilihan presiden ini dan sebagainya. Menurut saya udahlah, paslon 1, 2, 3 itu sebenarnya sekali 3 uang juga. Jadi kalau misalkan teman-teman atau yang rekan-rekan bisnis yang biasa berurusan dengan orang pemerintahan, orang DPR, orang eksekutif, legislatif, itu mereka udah tahu semua sama aja. Nggak ada bedanya sebenarnya, cuma ini aja lah ya tergantung siapa yang kuasa lah. Semuanya sebenarnya sama demi kepentingan golongan masing, kepentingan pribadi masing-masing. Jadi kalau rekan-rekan bisnis yang udah biasa berurusan dengan orang pemerintahan, mereka ketawa-ketawa aja dengerin para netizen kita ini komen di radio. Mereka tahu itu semua omong kosong aja, semua sama aja. 1, 2, 3 itu sebenarnya sama aja. It's only a matter of
siapa giliran siapa yang berkuasa, siapa giliran siapa yang berkuasa. Jadi nggak ada yang dibilang bahwa ada ratu adil di tengah-tengah pejabat kita, nggak ada. Kalau dibilang mengambil kekuasaan dengan cara culas dan sebagainya, semua juga culas, Bos. Maksud saya nggak ada yang nggak culas gitu. Jadi semua juga menginginkan kekuasaan, semua menginginkan kekayaan. Jadi kita nggak bisa, kita harus tunggu apa yang bisa kita buat sekarang. Kita mulai dari pendidikan keluarga kita, anak-anak kita harus ini generasi yang masa datang ini akan bisa berubah. Kalau sekarang sih tidaklah, semua sama aja saya rasa. Hentikan ribut-ribut, jaga situasi kondusif, jangan angket sana, angket sini, bikin situasi nggak benar, kalau ekonomi jadi hancur lagi. Janganlah mengompor-ngompori lah gitu istilahnya. Ya, Bung Ben tahu nggak dana BOS itu per siswa kira-kira berapa? Sebulan 75.000. Oh, 75.000, oke. Tahun 2023. Jadi kalau di total itu kalau nggak salah 54 triliun. Ya, kalau 75.000 dananya diambil itu sebulan, berarti cuma makan 5 hari. Iya. Ya, sehari kan 15.000. Betul, Pak. Jadi habis itu kita bayar uang sekolah dong. Jadi sama aja kan permainan kata-kata. Ya itu bukan nyelesain masalah, datangnya masalah baru, mendingan dia sekolah. Nah sekarang saya bilang begini, kita kalau namanya piara ikan nih, kita lihat bibitnya udah bagus, mau dikasih makan, ya isinya, kalau ikan saya kalau ngomong bibitnya udah jelek, mau dikasih makan sebagus apapun, itu tetap jelek. Misalnya kita piara kucing, piara binatang apapun, kalau kita lihat udah, oh ya udah ini bukannya bagus, bibit bagus, mau dikasih makan kayak apapun ya tetap aja jelek. Karena ya isinya DNA-nya udah jelek. Nah begitu aja. Jadi kalau yang mau dikasih makan ya waktu ibu hamil sebenarnya. Nah kayak zaman saya juga, saya dulu dikasih makannya apa sih, kayak beras. Makan begitu doang. Aduh. Air beras, air tajin berarti Pak ya? Iya. Iya, bubur diencerin. Iya. Yang penting yang perutnya sakit terus, kan kita dulu begitu. Jadi kalau bibitnya udah bagus ya bagus aja. Jadi itu mah ya kita tahu lah yang usaha catering siapa. Ya, jadi menurut saya mengenai makan siang gratis ini dipakai dengan dana BOS itu ya sah saja, karena kan itu termasuk salah satu dari program pendidikan ya. Jadi untuk makan siang yang bergizi itu menurut saya penting untuk anak-anak usia sekolah. Ya katakanlah SD sampai SMA. Jadi kalau misalkan anak-anak itu makan yang nggak bergizi barangan, ya kayak sarapan makan diimkan, siangnya makan jalan cilok luar gunung itu, dan daya pikirnya nggak akan keisi, nggak akan ternutrisi gitu. Jadi walaupun dia sekolah diajarin buruk ya gurunya jadi yang capek, karena anaknya juga akan antam. Nah anaknya makannya itu harus dibereskan, makannya harus dibereskan dari akarnya, yaitu memperbaiki kualitas gizi, memperbaiki daya tangkap anak, daya pikiran anak gitu. Jadi gurunya juga gak capek-capek ngajarin anak-anak sekolah, anak-anak yang diajarin juga bisa menangkap ilmunya dengan baik gitu. Jadi kalau memang misalkan pendidikan gratis tapi anak-anaknya kurang gizi semua, cantik semua ya sama aja bohong gitu. Jadi menurut saya setuju untuk dana BOS itu dipakai untuk makan siang gratis. Tapi juga untuk ibu-ibu juga jangan ketinggalan ya, itu biar nggak cantik. Nah, cuma nanti semoga aja pelaksanaannya itu ya nggak dicurangin kan. Bukti lah, jadi semuanya kita dapat hasil gitu. Nah gitu aja. Jadi sebenarnya ide makanan gratis ini sesuatu yang bagus sebenarnya ya. Yang namanya juga makanan gratis itu kan ya pasti bagus lah kalau ini di negara maju gitu ya, di negara yang banyak duit gitu kan. Nah masalahnya adalah kita tuh negara yang duitnya pas-pasan gitu. Bayangkan saja itu tadi ya pendapat berikut sebelumnya. Dana BOS itu setahun kita cuman 1 juta per anak. 1 juta per anak gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya mau dipakai buat makan itu 15.000 kali 22 taruhlah kali 12 ya itu jumlahnya itu sekitar 3 juta gitu. 3 juta 4 juta jadi 3 kali lipat.
Jadi bos itu bahkan tidak cukup, bahkan harus 3 kali lipatnya gitu. Nah itu duit dari mana gitu. Nah yang pertama, yang kedua, selama ini anak-anak itu sudah makan gitu ya, dari rumah, entah dari ibunya, entah dia beli di sekolahnya itu di kantin, pedagang kecil-kecilan gitu ya. Nah sekarang semua itu pedagang-pedagang kecil yang di rumah ibunya masak itu semua mau diambil alih oleh pemerintah itu ya ibaratnya. Nah, berarti kan itu nanti akan ada ditunjuk satu vendor gitu kan untuk supplier makan gitu. Nah itu apa nggak malah dari sisi lain malah mematikan bisnis yang kecil dan malah jadi permainan gitu kan. Nanti yang ditunjuk siapa, fee-nya berapa dan lain-lain lah. Nah, belum lagi ini pos itu yang biasanya sekarang ini buat beli komputer di sekolah, buat beli fasilitas-fasilitas pendidikan gitu ya. Sekarang habis semua gitu. Terus mau dari mana lagi mereka mau bisa memperbaiki ruangan, beli bangku yang udah kropos dan lain-lain itu ya. Coba itu dipikirkan lah. Ini kan yang dijanjikan oleh 02. Ini kan program mereka. Pasti kan udah ada tim perumusnya. Dan dia janji bahwa itu uang 400 triliun. Mau dari mana ya urusan dia lah nanti selama memimpin. Yang jadi pertanyaan saya, itu Pak Jokowi, Pak Erlangga Hartarto, itu kan udah ngomongin soal makan siang gratis. Itu mereka itu sebagai presiden atau sebagai menteri sekarang ini atau sebagai tim suksesnya Prabowo harus dibedakan kan. Masa seorang menteri ekonomi ngomongin soal makan siang gratis programnya presiden yang akan datang, kan nggak masuk akal. Ya kecuali dia tim perumus, dia bicara sebagai tim perumus, jangan sebagai Menko Ikwin, atau jangan bicara sebagai presiden. Karena saya yakin ini programnya juga programnya Prabowo Gibran, ini kan programnya Jokowi. Yang menang ini sekarang Jokowi bukan Pragib. Itu ini, jadi ya nggak masalah sih, karena udah dianggarkan 400 triliun mau dari APBN, mau dari kantongnya Prabowo pribadi, mau dari manapun itu nggak masalah. Yang penting tepati janjinya 400 triliun itu untuk rakyat. 1. Program makan siang gratis itu jangan dibayangin kita diberi makan siang. Tapi ini untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia yang baru tumbuh. Kalau di ngomong orang kaya-kaya kok diperbaiki gizi. Nah, orang kaya itu kalau di rumah. Tapi tahukah kalian bahwa perempuan Indonesia hampir 50% itu kena obesitas. Kenapa? Perempuan Indonesia hampir 50%, ini bukan saya yang ngomong loh ya ini. Nah, kena obesitas itu artinya perempuan Indonesia tidak mengerti apa itu gizi. Jadi mekarin dirinya sendiri. Jangan ada yang marah nanti ibu-ibu. Terus sekarang pertanyaan saya, orang kaya-kaya kalau makannya Kentucky, pokoknya makannya fast food aja. Terus kalau saya ngelihat di supermarket itu, kalau anak-anak diajak belanja itu makannya kayak yang itu snack-snack itu yang di saset-saset kayak gitu. Emang itu gizi? Suka atau tidak suka, mau atau tidak, harus kita akui bahwa fakta ini bukan saya juga, tapi ini survei juga yang mengatakan bahwa IQ orang Indonesia rata-rata di bawah 90. Saya ngomong rata-rata, tidak ngoloin Bung Benny. Tapi nggak tahu kalau Bung Benny 70. Nah, jadi sekarang saya mau nanya, apa yang salah? Apakah semua itu miskin? Tidak. Tapi ketidaktahuan. 1, 2. Berapa banyak laki perempuan yang bekerja dan anaknya siapa yang ngurus? Makanannya bagaimana? Gizinya diperhatiin atau tidak? Bukankah makan siang gratis itu sudah program di luar negeri banyak? Dan juga di Malaysia juga. Emang kita mau kalah dengan Malaysia dan India? Sorry ya, kalau aku sih nggak mau. Gitu kan?
Nomor 3, menurut saya yang paling mudah itu bukan ngambil dari apa itu tadi? Dana bos. Dana bos. Dana bos itu kecil, nggak muat, nggak cukup ya. Kecuali disalurkannya melalui dana bos. Tapi saya tidak setuju. Kenapa? Karena ada guru yang dipecat oleh Pak Ahok. Karena saking sukanya di media massa atau di media televisi mengatakan bahwa nanti kita guru-guru yang sudah repot-repot disuruh ngurusin masakan, terus habis itu nanti gimana ceritanya? Masak menu, misalnya ada anak yang alergi telur, masa tiap hari masaknya telur disemur, telur diceplok, telur mampus aku. Nah, dia ngomong kayak gitu, terus makannya gimana? Kayak gitu kan. Nah, terus ditambah lagi, dia juga mengatakan, sudah kita repot-repot disuruh ngurusin kayak gitu. Terus habis itu bosnya aja udah gak cukup kok, udah bla bla bla. Menurut saya, jangan melalui guru, karena guru itu ASN itu sudah dipecat sama Pak Ahok aja, tapi kan nggak bisa disingkirin, nggak bisa dipecat total, tapi cuman bisa diminggirin aja kan. Terus sekarang juga jadi provokator tuh di media-media. Nah, jadi menurut saya dananya itu dikelola langsung oleh badan yang akan dibentuk dan melalui satu vendor, bukan satu ya maaf. Jadi misalnya 2 sekolah atau 1 sekolah 1 vendor atau 2 sekolah 1 vendor, di bawahnya itu harus merekrut dengan syarat UMKM, para UMKM, ya kan? Nah, terus UMKM itu nggak usah pakai diajarin, pasti dia akan minta para petani, terus para petani, terus para peternak itu untuk mensuplai. Jadi di sini nanti petani maupun peternaknya rajin. Rajin apa? Mikirin hari ini gue supply lu gubis, besok gue supply lu sawi atau apa. Yang lagi musim. Jadi ada vendornya diharuskan menggunakan ahli gizi. Jadi bukan asal masak kayak guru gemblong itu ngomongnya. Ampun, telur semur, telur ceplok, telur dadar. Nah, terus dananya kalau menurut saya ya CSR. Dana CSR. Ambil dari CSR. Ya, CSR-nya para perusahaan asing, perusahaan gede, misalnya perusahaan asing kayak gitu-gitu kan, itu yang gede. Nah, itu digalakkan lagi. Dan mereka harus memiliki tanggung jawab, at least itu menyumbang dana, artinya CSR, bukan nyumbang atau gimana, tapi CSR. Nah, nanti kalau ditambah oleh pemerintah sih lain cerita lagi. Minimal mereka CSR-nya itu kan tidak memeras masyarakat. Dan jangan lupa loh, ini benar-benar gizi itu berguna banget. Kenapa? Kalau tidak, nanti anak-anak kita, generasi berikutnya, pelongok-pelongok repot deh. Terus gimana cara majunya? Lah, sementara kita bersaing terus kok kita malah ini. Kalau Pak Jokowi ikut cawe-cawe atau apa, sebenarnya Pak Erlangga itu diajak oleh, kalau nggak salah gubernur atau bupati, kalau nggak salah, bupati Bu, Jawa Barat lah, di Tangerang Bu. Nah, di Tangerang, untuk maksudnya mencoba gitu loh, dia mendanai, malah dia mau mendanai gitu. Makasih. Jadi betul sih Pak, ulasannya tajam ya. Momennya cukup krusial ya, dari ibu siapa tadi, itu cocok untuk jadi Menkeu tuh. Kalau Pak Beni jadi RI 1 ya itu. Itu menurut saya ya, itu gagasan kan. Jadi gini, dia punya alasan tajam, komprehensif dan menyeluruh sih. Cuma siapapun kan jadi pemenang, kayak paslon 2 ini kan udah janji. Kalau nanti momen krusialnya terpilih, dia harus menyejahterakan rakyat kan, dengan memberikan makanan gratis buat pelajar-pelajar. Nah, ini udah hak mutlak, mesti dilaksanakan. Jadi tidak boleh ditunda-tunda nih, karena rakyat menagih janji kan. Kalau janjinya itu tidak ditepati, itu adalah hutang. Jadi nggak boleh
bisa ada demo terus nantinya. Nah ini yang perlu dipikirkan sampai sejauh mana anggaran itu bisa berkembang dengan baik dan digunakan, jangan sampai defisit ya. Apalagi kalau APBN-nya defisit ya berbahaya Pak. Jadi tujuan utama seperti itu. Yang kedua diharapkan rakyat juga untuk bisa menyejahterakan penduduk kita dengan laju ekonomi yang cukup krusial ya, 7% katanya targetnya gitu. Betul. Ya. Oke deh, saya kira ini juga ya program ini tentu kan di atas kertas segala macam hanya tunggu KPU kan emang Prabowo dan Gibran udah menang. Dan tentu ini adalah salah satu program unggulan mereka pasti akan melaksanakan. Ya kan? Nah tadi pertanyaannya kan pakai dana mana? Iya betul. Ya apakah BOS bisa? Saya kira BOS ini harus dilihat dulu. Apakah selama ini bertahun-tahun apakah BOS ini efektif apa enggak? Iya. Karena masih sering kita dengar dana BOS udah diturunkan, kenyataannya itu masih banyak sekolah-sekolah yang rusak dan segala macam. Saya khawatir dana ini tidak tersalurkan dengan efektif, sehingga terpikirkan dana ini apakah mungkin sebagian atau seperti apa digunakan untuk yang namanya program makan siang gratis ini. Kalau memang ternyata dana itu nggak efektif, saya kira memang harus dipakai. Artinya di reschedulekan kembali reorganize kembali dana itu supaya efektif. Kalau dana itu udah efektif, tentu jangan diganggu juga karena dana itu juga untuk kesejahteraan guru dan sekolah-sekolah yang di daerah-daerah. Kan? Iya betul Pak. Jadi ini saya pikir ini pertama harus diteliti dulu keefisiensian daripada dana BOS. Kalau selama ini nggak efektif, ya harus diulang kembali, diatur kembali. Dan salah satunya saya kira sumbernya itu. Nah persoalannya dana BOS kan APBN. Saya kira jangan sampai APBN terganggu oleh program ini. Ya ada baiknya. Memang tadi yang Ibu Mila katakan CSR itu saya kira memang sangat baik. Karena harus ada corporate social responsibility dari perusahaan-perusahaan besar. Nah persoalannya bagaimana mensinkronkannya itu, ini yang perlu nanti dipikirkan. Dan satu lagi yang lebih penting menurut saya, jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran. Nah itu. Karena dana ini anggarannya sangat besar. Jangan sampai ada kucing di balik tikus. Ini bukan tikus lagi, ini jangan-jangan kucing nih. Tikusnya kecil, kalau kucing gede, ini silakan nih kalau Jadi saya kira ini program ini juga nantinya harus menggunakan teknologi. Penentuan vendor dan lain-lain tuh di daerah-daerah udah langsung eksekusi di daerah. Jangan sampai pusat yang menentukan vendornya yang itu lu lagi. Dia turunkan ke daerah, nanti ini ambil fee, yang sono ambil fee, dikasih anggaran 20.000 sampai di anak-anak sekolah itu hanya batinya 4.500 kali ya. Ini celaka. Ya nggak bro? Iya betul. Gitu, kan? Nah ini yang pengawasan ini yang penting. Saya kira ini sangat-sangat penting. Jangan sampai terjadi colong sana, colong sini, bocor sana, bocor sini. Betul Pak. Iya kan? Mungkin Pak Prabowo nggak tahu. Atau Pak Gibran mungkin nggak tahu, tetapi pelaksanaan di lapangan akan terjadi gini dan nanti akan terjadi kesalahpengertian. Yang dikasih telurnya cuma telur puyuh. Nah, itu aja. Semuanya kan telur ayam, telur bebek. Yang datang telur puyuh, lama-lama telur cacing, telur silakan. Gini, kalau saya rasa semua orang pasti akan setuju lah ya kalau makan siang gratis itu adalah hal yang baik gitu kan. Programnya bagus. Cuman ini yang jadi ngerinya adalah ya tadi anggarannya itu terlalu besar. Nah itu mau dari mana? Nah itu satu. Jadinya kita jadi takutnya di program-program yang P0 lah, yang prioritas, takutnya tersingkirkan gitu kan. Satu dari dananya sangat besar, 400T ya kalau nggak salah. Nah yang kedua pelaksanaannya, karena ini kan benar-benar proyek yang sangat basah lah jadinya, karena itu pengadaan proyek yang setiap ada nih takutnya nih ya nggak semua pejabat kita kan orang baik ya, ada yang nakal lah. Nah, itu berbahayanya di situ karena udah dananya besar kemudian disalah fungsikan. Nah itu berbahaya. Tadi di penelpon yang pagi banyak yang ya ini bagus segala macam, nanti UMKM nge-hire ahli gizi segala macam. Iya kalau secara teori saya juga ngerasa
hal yang baik programnya, tapi ya semoga pelaksananya juga baik karena ini uang yang besar. Takutnya ya perekonomian kita malah yang goyang, pertumbuhannya malah terganggu. Itu aja sih Pak, yang penting ya bisa berjalan dengan semestinya aja, jangan sampai dikorupsi gitu sih. Gitu sih. Kenapa harus kaget kan? Prabowo itu tidak jadi presiden juga orang kaya beliau itu. Kalau cuma untuk makan mah apa sih susahnya orang banyak duit? Tanahnya aja berhektar kan. Apa yang dibingungkan seandainya maunya pakai dana negara juga ya, kalau ada untuk menggantinya boleh-boleh saja. Kan kita juga itu kan ngutang tapi kan bisa dibayar. Segala ngutang juga bisa dibayar, yang jelas mah yang penting mah tidak merusak kas negara gitu aja. Boleh, kenapa sih enggak? Orang gimana-mana juga Pak yang dicari itu makan. Ya saya juga kerja untuk makan kok. Bapak juga kan kerja untuk makan. Betul Pak. Dicaci, dimaki, dihina-hina umpamanya gitu. Itu mah nggak ini tuh Pak, nggak etis itu. Ya boleh-boleh aja Pak, bagus itu makan, yang penting tidak merusak tidak merusak kas negara gitu. Jadi cuma bisa mau pakai tapi nggak mau ganti, ya itu aja yang penting mah. Mengalihkan dana bos ke makan siang itu ya saya kira nggak tepat lah. Bagusnya itu pemerintah itu APBN, BUMN, BUMN itu harus membeli produk luar negeri biar ekonomi kita naik dari 5% ke 7% atau 6%. Yang kedua, Menteri Koperasi itu harus fokus membina masyarakat yang bisnisnya kurang pinter, ya kan, biar naik kelas. Nanti kalau setelah naik kelas itu kan nanti dia bayar pajak juga, kan pendapatan jadi naik. Yang ketiga, barang yang dari luar negeri itu dipersulit masuknya, apalagi yang legal. Ya dicari-cari alasannya lah, apa kurang motivasi kan, kurang ini. Itu kan pemerintah mestinya itu banyak orang pinter di dalam pemerintahan. Cuma pemerintah kan kalau kita beratin itu kalah dengan kepentingannya pribadi-pribadi. Makasih. Susu gratis ya susu apa? Begini, kamu tolong bilang sama Prabowo, saya kan pendukungnya. Itu makan gratis kan khusus anak sekolah kan. Masa lansia nggak ada? Mesti ada dong. Kalau nggak ada duitnya aja dah, kita pergi berdua dimsum di restoran. Jadi kalau ditanya apa yang akan terjadi, kemungkinan kan itu dananya besar. Jadi akan terjadi mungkin makan siangnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah itu aja. Makasih. Ya selama ini kita sering juga ya dengar dana bos ini bermasalah ya, kekurangan seperti terlambat datangnya, perbaikan sekolah yang masih kurang gitu ya, anggaran-anggaran untuk renovasi gitu masih kurang, guru-guru honorer yang masih sering telat juga dan masih minim ya, terlalu minim buat ukuran penghasilan sekarang. Jadi ini saya rasa kurang bijak kalau ini diambil dari dana bos itu. Pasti akan jadi masalah lagi, lebih rumit lagi. Jadi guru-guru pengelola dari dana bos ini akan semakin dipusingkan ya pasti ya, dengan dana yang semakin akan berkurang gitu karena untuk anggaran makan siang gratis. Makanya kalau akan tetap dilanjutkan dengan dana bos ini, haruslah pemerintah itu menambah anggaran dana bos ini jadi lebih besar gitu. Demikian pendapat saya. Iya, ini terutama komentarnya Erlangga Hartarto. Ini saya perhatiin orang ini ketua Golkar, tetapi kok nyaris gak berkualitas komentar-komentarnya. Sebab begini banyak. Dana bos itu kan singkatan biaya operasional sekolah. Nah makan siang gratis ini kan yang
Berarti untuk orang yang sekolah saja, yang nggak sekolah bagaimana? Kan banyak masyarakat kita yang usia sekolah tapi nggak sekolah. Ya karena alasan macam-macam kan. Jadi ini salah. Kalau bicara pendidikan, ingat di perguruan tinggi kita mengenal istilah Tridharma perguruan tinggi. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan kita kacau, setiap tahun ramai masalah zonasi, kemudian penelitian, laboratorium kita anak-anak pendidikan vokasi itu kan sangat kurang itu. Jadi kalau dana pos yang diambil, waduh, ini udah salah kaprah ini. Itu aja dari saya. Ya, saya cuman bilangin, ya itu udah terjadi sih ya. Cuman lebih bagus tadinya itu untuk kesehatan sama uang sekolah gratis lah gitu loh. Itu aja. Mengenai hal ini saya ringkas saja. Dari dulu kita dengar itu bos itu lahan korupsi. Nah, saya curiga ini juga nanti makan korupsi. Siapa yang mengawasi? Tidak ada malaikat di negara kita mengawasi. Orang yang mengawasi harus diawasi juga. Nah, contohnya seperti KPU petugas hari dikasih makan dananya misalnya 100 rupiah yang sampai kepada perut orang itu hanya 20 rupiah itu dimakan tikus. Ini juga nanti per murid itu 100 rupiah dari atas turun. Tahu-tahu yang masuk perut murid itu hanya 80 kan tikus 20. Saya sih dengar sih ketawa banget cuma dengan kata-kata mau diambil dari anggaran BOS itu ya. Karena semenjak awal BOS diluncurkan itu kan tujuannya sudah jelas untuk membantu kegiatan belajar mengajar siswa. Baik itu untuk siswa yang tidak mampu ataupun yang mampu dan lebih diringankan biayanya. Nah kalau itu diambil untuk biaya makan, itu namanya bukan makan gratis Pak, cuma pengalihan anggaran aja, pengalihan alokasinya aja, alokasi penggunaannya aja. Jadi makanya saya bilang ini sebenarnya bukan makan gratis Mbak, tapi semacam tipu-tipu gitu. Jadi kemarin yang rakyat yang memilih pasangan itu sebenarnya mereka ditipu dengan kalimat, dengan iming-iming supaya dapat makan gratis. Jadi ternyata yang dipergunakan bukan dana baru, dana segar yang diambil dari entah dari mana gitu, tapi diambil dari dana yang sudah ada, cuman dipergunakannya untuk hal baru seperti itu Mbak. Yeah. Jadi makanya untuk para pemilih kemarin yang memilih pasangan tersebut, ya nikmati aja lah selama tahun ke depan aksi tipu-tipu tersebut. Saya heran dengan pemerintah ini, kan pemilu belum selesai, udah main acara-acara makan siang lah, apalah, udah gitu acara makan siang itu diambil dari dana BOS. Ya itu gimana itu begitu, aduh pusing juga. Jadi itu bohong banget ini, jadi ngebohongin rakyat bener ini. Ini gimana ini begitu? Pemilu belum selesai, belum tentu menang gitu loh. Karena ini sekarang nih saya baca, sekarang ini 5 fraksi di DPR tuh udah mulai melakukan angket. Angket itu udah mulai bergulir. Jadi ini masih panjang perjalanan pemilu ini. Nggak ujuk-ujuk dia menang gitu. Itu harus ada perjuangan. Jadi itu juga heran dengan pemerintahan Jokowi ini. Kenapa dia ujuk-ujuk bikin makan gratis. Ini gimana ini? Dan lagi pula kalau mau makan gratis sekali 15.000, itu kita kan makan 3 kali sehari. Itu gimana ini? Bisa memenuhi gizi rakyat yang katanya 30.000 orang per hari. Terima kasih. Kita juga bingung juga kayak berapa ini ya. Kok mereka pada bingung kayak kebakaran jenggot ya. Kalau presiden kita belum terpilih, kok mereka presiden punya program buat besok, kok mereka yang kayak kebakaran jenggot. Apa mereka harus bagi-bagi jatah ini? Bosan mereka sibuk ngurusin kerjaan orang ke depan. Pikirkan itu beras, sembako saja lah, tolong diperhatikan. Sembako mau menghadapi lebaran, tolong diperhatikan harganya. Begitu saja mereka tidak bisa mengendalikan satu itu. Kedua, mana kita bingung jadi presiden kita. Ya nanti dulu Mbak, saya bilang kembali lagi ini presiden kita belum terpilih, kok mereka udah pada sibuk.
perhatikan dulu beras ini gaet mau lebaran ini bagaimana. Mereka pada sibuk cari bangku buat kekuasaan mereka, buat bagi-bagi uang rakyat, dan rakyat suruh angki-angki itu bukannya gratis beli beras itu. Oke. Itu harus diperhatikan mereka. Mereka bersenang-senang bergaya-gaya, gaji mereka tetap dapat oleh rakyatnya. Jadi kembali lagi, tolong berempatilah, rakyat ini sedang susah. Ya, dari anggaran BOS yang kemarin-kemarin kan ada juga yang apa sekolah yang masih rusak-rusakan, jadi kayak belum efisien lah. Moga-moga ntar kalau misalnya buat makan lebih efisien ya kan, data-datanya udah ada. Nah itu saya khawatirnya nih kalau misalnya masih banyak impor nih, ntar kalau harga naik, nah dananya ini tambah naik, bengkak nih buat makan siang gratis ini sama susunya. Moga-moga ntar rencananya kan mau datengin sapinya tuh dari India atau sama mau swasembada. Moga-moga kalau kita bisa, jadi kan nggak perlu impor tuh. Jadi program makan siang ini bisa tetap lancar lah gitu, dan nggak membebani APBN terus gitu loh. Nah, ya kalau misalnya buat yang lain mau nunggu hasil pemilu ya nunggu aja, ini udah pasti menang sih kalau saya bilang. Oke, makasih. Ya, jadi gini, sebetulnya program makan siang gratis sudah baik ya, sepanjang anggarannya itu tersedia. Ini kan sebetulnya udah dibuka melalui BOS. Cuma sekarang jangan sampai anggaran BOS itu kan sebetulnya anggaran BOS itu di dalam rangka pertama untuk memberikan kesejahteraan para guru pendidik ya, jangan sampai nanti mempengaruhi kualitas pengajaran para guru. Itu kan sebenarnya dana kesejahteraan dan sarana dan fasilitas sekolah untuk mendukung fasilitas sekolah. Dan paling gara-gara pengalihan dana BOS ke makan gratis untuk program stunting itu, untuk gizi anak-anak, itu berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan pemilu belum selesai, masih dalam tahap perhitungan. Harusnya pemerintah jangan buru-buru dulu. Saya paham ya, setiap penganggaran memang sudah disusun. Yang penting disusun dulu rencana anggaran, jangan terburu-buru untuk membuat suatu program. Apalagi ini dilakukan oleh Menko Perekonomian yang bukan menjadi bidang tugasnya. Ini kan tugas Kementerian Pendidikan sebetulnya, ataupun kesejahteraan sosial ya. Itu kerjasama dengan kesejahteraan sosial. Nah, kalau untuk anggaran itu kan tugasnya Menteri Keuangan juga. Nah ini semua sebetulnya harus dikembalikan kepada job distribution seperti yang saya dengar dari pembicara sebelumnya. Nah itu, jadi alokasikan dulu anggaran yang berapa sih sebetulnya kebutuhannya untuk alokasi, terutama diprioritaskan. Kalau emang dana BOS ini untuk program makan gratis ini agar dilakukan, itu prioritaskan daerah-daerah yang memang tingkat kemiskinan sangat tinggi. Jangan di kota-kota besar seperti Jakarta ini, saya pikir sih udah gak banyak memerlukan ini ya, gizi anak-anak sudah baik, kecuali di daerah-daerah yang mungkin di Jakarta kayak Kepulauan Seribu ataupun daerah-daerah pinggiran yang memang masyarakat tingkat kemiskinannya masih tinggi. Nah itu boleh. Jadi perlu petakan dulu wilayah-wilayah mana yang perlu mendapat bantuan sekolah makan gratis. Itu jadi betul-betul terukur, terencana, dan penggunaan dana untuk alokasi makan gratis juga benar-benar efektif nantinya dan efisien gitu loh. Nah itu, jadi jangan keburu-buru untuk kita melakukan semacam simulasi ataupun pelaksanaan, apalagi bukan tugasnya Menko Perekonomian Pak Erlangga. Ini kan harusnya diserahkan kepada kementerian yang memang bertanggung jawab terhadap kegiatan pendidikan dan kegiatan makan gratis tersebut. Demikian saya rasa. Ya, kalau saya sih setuju ya, itu kan cuma mekanismenya aja. Cuman memang nanti mungkin soal jumlah anggarannya berapa harus disesuaikan lagi, jadi ditambah berapa persen. Nah, mekanismenya pakai itu memang karena saat ini kan memang BOS itu kan memang
sudah pas ya peruntukannya, terus siapa penerimanya, jadi tinggal ada. Terima kasih, itu aja saya. Baik, terima kasih Pak Justinus. Ya, mitra bisnis, kami sudahi untuk Businessman Opinion kali ini. Saya Anto Wijaya.